malaikat nggak heran. Tapi kalau ada umat Nabi Muhammad SAW masuk neraka, malaikat itu kalau bahasa kita, kok iso ya, kok bisa masuk neraka? Padahal potensi masuk surganya besar. Kita itu kalau ada yang mengatakan kalau agama sebelah masuk surga kayaknya kok gampang banget Ustaz di kitab suci mereka. Tapi kalau kita kayaknya kok sulit banget. Saya bilang Anda kurang banyak bacanya. Saya bilang. Kalau kita banyak bacanya, kita akan tahu bahwa masuk surga itu untuk umat Nabi Muhammad SAW itu potensinya lebih mudah. Karena rahmat Allah. Bukan karena baiknya kita, bukan. Jadi potensi masuk surga kita mudah, saya ulang bukan karena baiknya kita, bukan. Karena rahmat Allah. Tapi jangan gini juga, kalau gitu nggak usah berbuat baik, maka yang penting kan rahmat Allah. Justru karena rahmat itu, maka kita berbuat baik supaya kita dirahmati oleh Allah. Nah, ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Apa tadi? Oh iya, setan belenggu. Ya kalau di luar Ramadan kita sering mengkambing hitamkan setan kan. Ya saya tergoda oleh setan ini. Nah, kalau di bulan Ramadan kita nggak bisa mengkambing hitamkan setan. Berarti setannya siapa? Ya sudah, kan setan itu minal jinnati wan nas. Seperti didikan setan selama 11 bulan kemarin itu sudah mencetak kader baru setan manusia. Itu satu dulu nih. Itu bercanda tapi itu serius, kata ulama itu serius. Jadi kalau di luar Ramadan kita bisa mengkambing hitamkan setan. Kalau di bulan Ramadan kita nggak bisa mengkambing hitamkan setan. Aslinya kita ya itu. Karena memang setan kan kerjaannya cuma berbisik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kata para ulama, setan itu kerjaannya cuma berbisik, selebihnya itu kita. Jadi setan itu kerjaannya cuma apa? Berbisik. Selebihnya itu siapa? Kita. Gitu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain mungkin silakan. Ada lagi? Ayo. Makan, nanya, boleh. Mau ketemu Ustaz. Biasanya online ya. Rombongan Bandung masih kecantol macet. Ya, bentar. San, udah nanya kan? Lanjut dulu. Yang mau nanya istri? Tadi itu Allah nur samawati wal itu kalau dibaca, terutama untuk para jombloers. Itu saya dulu dapat ijazah dari seorang kiai di Jember itu. Kalau rajin baca ini, insya Allah dan mudah-mudahan jodohnya itu sesuai dengan 4 kriteria Nabi itulah. Li jamaliha, cantik, keturunan baik-baik, terus kemudian ekonominya cukup, diperbaiki ekonominya baik lah, terus kemudian agamanya bagus. Itu mengamalkan surah An-Nur ayat 35. Itu ruqyah bagi yang jomblo-jomblo. Kalau yang nggak jomblo takutnya nanti malahan. Monggo. Waalaikumsalam. Tadi dibahaskan tentang wudu. Nah, bagaimana kita wudunya khusyuk? Karena kalau wudunya khusyuk berarti sholatnya khusyuk. Nah, yang saya alami sih wudu itu agak sulit untuk khusyuk. Wudu ya. Wudu itu kalau di hadis bahasanya isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu itu yang pokok itu adalah syarat rukunnya itu dipenuhi. Itu yang pokok. Jadi pada yang wajib untuk dilakukan dalam wudu itu kita harus serius. Kita nggak ngomong yang sunnah dulu, kita ngomong yang wajib dulu. Pertama niat dalam hati. Niat dalam hati itu wajib. Niat apa? Wudu. Paling nggak niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Paling nggak niat wudu dalam arti gerak niat wudu. Terus kita mulai ngambil air. Saya nggak ngomong rincian, kita ngomong yang wajib dulu. Ini karena isbagh wudu yang pokok yang wajib dulu, rukunnya dulu. Begitu niat kita basuh wajah. Ini diratakan. Sekali rata wajib, 2 kali rata boleh, 3 kali rata itu sunnah, 4 kali makruh. Jadi usahakan ambil air misalnya ini, kita ratakan 1, terus 2, terus 3, terus tangan. Kalau isbal wudu itu dari, tapi ini dicopot ya ini dari arah sini idealnya, dari arah sini, bukan dari arah sini. Kalau dalam mazhab Syafi'i kalau dari arah sini itu potensial mustakmal. Kalau nggak langsung merata, maka dari arah sini supaya tidak mustakmal. 1 kita ratakan, 2, 3. Saya belum ngomong sunnah, ini ngomong yang pokok yang wajib. Sampai siku
dilebihkan lebih baik. Terus kemudian 1 kali rata wajib, 2 kali boleh, 3 kali sunnah, 4 kali makruh kalau berlebihan. Terus kepala, kalau dalam mazhab Syafi'i sebagian kepala, kalau Maliki seluruh kepala, anjuran seluruh kepala. Kita ambil air, kita usap dari sini sampai sini yang wajib. Telinga hukumnya sunnah. Sekali hadisnya paling sahih, 3 kali juga sahih. Mazhab Syafi'i 3 kali. Karena dalam mazhab Syafi'i itu ada pendapat yang paling sahih sama pendapat yang sahih, dipilih yang sahih. Kalau dalam mazhab Syafi'i biasanya ada qaul alal asah, ada qaul yang sahih. Kalau dalam mazhab Syafi'i dipilih yang sahih. Karena tidak semua ulama pakai pendekatan tarjih ya, tidak semuanya. Nah, monggo jenengan kalau mau sekali, ini dalilnya paling sahih kalau sekali. Kalau Anda mau pakai 3 kali, hadisnya juga sahih. Mazhab Syafi'i menggunakan yang 3 kali. Nah, terus kemudian nanti detailnya bisa dilihat dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Imam Nawawi, itu hujahnya disampaikan di situ di antaranya. Terus kemudian atau Al-Fiqhul Islami wa Adillatu karya Syekh Wahab Az-Zuhaili, itu juga ada penjelasan di situ. Kemudian kaki sampai dengan mata kaki. Idealnya kalau kaki idealnya berarti dari ini, dari sini ke sini idealnya. Jangan dari atas ke sini idealnya ya. Makanya sunnahnya kan iya. Kecuali yang ada masalah dengan kakinya. Itu beda bab. Usahakan kalau sanggup diangkat ini kalau bisa. Itu seperti itu. Nah, jadi itu diantaranya ya. Tertib itu wajib. Nah, baru kita ngomong sunnah-sunnahnya. Bismillah terlebih dahulu, berkumur, membersihkan hidung, menyela-nyela jari. Kalau jenggotnya tebal, menyela-nyela jenggotnya misalnya. Kalau tipis nggak usah sela-sela mas. Nah, terus kemudian menggosok-gosok anggota tubuh, anggota wudhu digosok-gosok, itu sunnah. Jadi jangan cuma di keran gini, atau di kamar mandi, Jadi sunnahnya digosok-gosok. Itu kalau kita bicara kesempurnaan dengan sunnah-sunnahnya. Tapi yang pokok, yang wajib tadi. Orang betul kata Bapak tadi, orang kalau toharonya benar, insya Allah sholatnya terbantu untuk mudah khusyuk biasanya. Tapi kalau toharonya udah nggak beres, biasanya sholatnya juga kurang beres. Pastinya nggak beres, bukan nggak kurang beres, pastinya nggak beres juga. Ngaten nggih Pak nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Tayamum. Ya, biar kita tahu yang. Oh, bagus. Oke. Kalau tayamum itu sekiranya kita terhalang dari menggunakan air, itu pertama saya menggunakan versi mazhab Syafi'i dulu ya. Nanti saya kombinasi dengan pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ini kita siapkan debu. Kalau nggak ada debu bagaimana? Kalau di fikih sunnah saya sabik tidak apa-apa, karena kullu wajhil ardi as-sa'id. Jadi sa'id itu setiap permukaan bumi, termasuk ini ada atau nggak ada debunya, tapi ini banyak debunya kayaknya, jadi bisa ini. Ya, terus kita tiup dalam hati niat tayamum untuk diperkenankan sholat ya. Kita mulai dari sini. Kita tiup dulu ya. Bisa diginikan, bisa ditiup. Terus kita usah dari sini niat apa? Tayamum. Kita tarik ke bawah. Sekali, tidak perlu 2 kali atau 3 kali. Dan kita tidak ada kewajiban meratakan debu sebagaimana meratakan air. Kayaknya kurang rata, diambil debu lagi. Gak usah. Terus kemudian tangan. Kalau dalam mazhab Syafi'i diulang untuk yang kedua kalinya. Jadi bukan sekali, tapi 2 kali. Ambil lagi. Tadi sini kan, sini ambil sini kan. Karena dalam mazhab Syafi'i dikenal istilah debu yang musta'mal. Sama ditutup lagi. Kalau dalam mazhab Syafi'i sampai siku. Kata Ibnu Rushd dalam Mujahid ini hadisnya sahih. Kalau kata saya Syafi'i hadisnya lemah ini. Mazhab Syafi'i sampai sini. Tapi yang paling sahih itu sampai pergelangan, yang paling sahih. Yang paling sahih. Saya sampaikan tadi mazhab Syafi'i itu kalau ada qaul sahih sama qaul yang paling sahih asah, itu kecenderungan pakai yang sahih, bukan yang paling sahih kecenderungan. Tapi kalau kita mau mengamalkan yang sampai sini tidak ada masalah. Kalau saya biasanya tergantung lengan baju saya. Kalau baju saya tipe yang bisa saya ginikan, saya lebih suka sampai sini. Karena ini mencakup seluruhnya berarti ya. Nah, tapi kalau misalnya baju kita tipe yang susah di sampai sini, saya biasanya hanya pakai yang sampai sini aja, sampai sini.
Wallahu a'lam bishawab. Atau nggih? Nggih. Semudah itu. Kaki nggak Ustaz? Oh enggak, kaki enggak usah. Oh, iya. Anggota tayamum cuman wajah dan tangan saja. Tangan saja. Yang paling sahih sampai telapak tangan, kalau madzhab Syafi'i sampai siku. Kumur-kumur pakai dulu enggak? Ya, itu kan seperti sahabat Nabi yang supaya monggo yang berusaha yang berusaha untuk tayamum gara-gara junub itu guling-guling di debu kan? Kata Nabi, ngapain kamu? Saya junub ya Rasulullah, nggak punya air. Nggak usah begitu kata Nabi, cukup begini aja tadi tayamum. Cuman begini, kalau kita tayamum karena hadas besar, kita tidak wajib mengulang sholat yang kita kerjakan. Tapi kalau nemu air, kita wajib menyempurnakan dengan mandi pakai air. Tapi tidak wajib mengulang sholat yang dikerjakan dengan tayamum. Contoh bapak junub atau ibu-ibu suci dari haid misalnya, nggak ada air, tayamum, sholat sah sholatnya, tidak wajib diulang. Tapi nanti kalau nemu air wajib mengulang mandi, tapi tidak wajib mengulang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Posisinya masih junub ya Ustaz? Kenapa? Jadi maksudnya sebelum misalkan pas subuh tadi kan udah selesai, masih ketika duhur ada air, berarti duhur itu nggak boleh sholat dulu sampai dia mandi. Kalau ada air, kalau Ya. kalau nggak ada air, tayamum lagi tidak apa-apa, tayamum lagi. Nanti kalau nemu air, dia tidak wajib mengulang sholat, tapi betul, tapi dia cukup mengulang mandi saja. Kalau nemu air tadi, atau sudah tidak terhalang menggunakan air, kan ada orang itu yang ada air tapi terhalang menggunakan air karena sakit misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan. Alhamdulillah. Ini rombongan Bandung. Ini Masih tarik nafas nih. Masih sebagian ini kan yang bawa mobil kan Mas? Iya. Oh, mobil sendiri. Oh. Yang bis masih belum sampai. Belum nyampe. Dari Bandung ya. Alhamdulillah, masya Allah. Berangkat jam berapa tadi? Kenapa? Ini sih ada Hah? juga tadi Yang dua lebih Lama banget. macet di Iya, pakai dal muajjad. Ya. Monggo lanjut. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu silakan. Oke. Misalnya kita pindah nih ke satu rumah, terus Kita pindah. misalnya pindah satu rumah yang baru nih. Oke. Terus kiblatnya masih agak bingung nih. Oke. Kita tahu arahnya misalnya ke arah sana gitu. Oke. Tapi kemiringannya belum sesuai gitu atau Bagus. Kira-kira bagaimana Pak Ustaz? Bagus. Yang pertama, ini kaidah dasar dulu Bu ya. Kalau kita berada di sekitaran Ka'bah atau di Masjidil Haram lah, maka kita wajib sholat menghadap persis ke Ainul Ka'bah, ke bendanya Ka'bah itu, ke fisiknya Ka'bah itu. Kita wajib menghadap persis kalau kita berada di sekitaran Ka'bah atau berada di sekitaran Masjidil Haram atau di dalam Masjidil Haram maksud saya. Kalau kita jauh dari Masjidil Haram, arahan Al-Quran adalah fawalli wajhaka syatrah. Hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Jadi enggak harus persis. Yang penting ke arahnya. Bahkan dalam satu riwayat Nabi kita Muhammad SAW bersabda, antara timur dan barat adalah kiblat. Nabi berada di Madinah. Madinah itu sebelah utaranya Mekah. Nabi kalau sholat menghadap ke arah selatan. Kata beliau antara timur dan barat itu kiblat kata Nabi. Kalau kita berarti antara utara dan selatan kiblat. Ibu tadi bilang tahu sih arahnya, cuman kemiringannya kita tidak tahu. Ya sudah, ibu menghadap ke arahnya saja. Walaupun ibu misalnya kemiringannya tidak sesuai, tidak ada masalah. Yang penting mengarah ke arah kiblat. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih sami-sami. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo. Nggih. Monggo. Misalnya dia rupanya salah kiblat. Oke. Terus dia setelah salat baru tahu itu salatnya wajib ngulang atau Salahnya berarti membelakangi ya. salahnya misalnya kiblatnya ngadep sana tapi dia ngadep sini misalnya. Atau dia membelakangi. Pokoknya gini, arahannya gini, antara timur dan barat itu adalah kiblat ketika Nabi menghadap ke arah selatan. Berarti kita antara utara dan selatan itu kiblat. Kiblatnya presisinya ke sana misalnya gitu ya. Kita ngadap ke sini masih kiblat itu
ke sini masih kiblat. Jadi bentangan berapa derajat itu? Nah, itu. Oke, mau yang lain silakan. Kok diem? Sedang menikmati itu suara itu pertanda mau maghrib. Monggo silakan kalau ada yang lain atau dari Bandung yang selama ini online mungkin mau nanya langsung. Belum ada. Ngomong nggak online. Ada ketemu Ustaz nih. Boleh curhat. Bukan di Bandung yang banjir itu Mas, bukan? Karena katanya Bandung ada yang banjir di Bandung. Bukan Pak. Oh, bukan. Oh, bukan ya? Yang ini Pak enggak Pak ya. Oh. Kan ada ya banjir yang Bandung yang banjir ada ya? Banjir ada. Monggo kalau ada. Mau silakan. Saya pernah dengar beberapa hadis tentang malam Lailatul Qadar. Ada yang bilang itu tanggal 27, ada yang bilang 23, ada yang bilang ketika langit itu cerah tidak ada awan. Juga yang mengatakan bahwa ketika turun hujan maka di situ gitu. Nah, kira-kira gimana kita ngambil kesimpulannya Ustaz? Intinya itu kapan malam qadar itu dirahasiakan oleh Allah. Itu intinya itu. Dulu saya baca dalam Sababul Wurud ya. Jadi dulu itu muslimin itu diberitahu oleh Allah kapan malam qadar terjadi. Sehingga masjid itu penuh dengan kaum muslimin sampai pasar tutup. Aktivitas sosial, aktivitas ekonomi mandek. Rupanya Allah nggak berkenan begitu itu. Allah maunya normal-normal aja. Jadi ya pasar tetap buka, yang pesanan nastar banyak itu tetap bikin nastarnya. Yang pesan jahitan banyak ya wis kerjain jahitannya. Tapi yang penting jangan lalai dari berzikir kepada Allah dan doa. Nah, makanya Allah bikin lupa, termasuk Nabi kita Muhammad SAW dibuat lupa oleh Allah. Sejak itu beliau nggak ingat, betul-betul nggak ingat. Diingat-ingat itu mentoknya itu perkataan itu. Ya tadi muncul 21. Ada yang ngomong kayaknya 25 deh. Jadi gitu. Ada yang ngomong kayaknya 27 deh. Tapi ada riwayat yang hampir semua rawi mengatakan itu tadi. Yang jelas di pagi harinya, setelah malamnya ada malam qadar itu, mataharinya itu tidak terlalu menyengat. Jadi agak redup, tidak terlalu menyengat. Itu di pagi harinya setelah malamnya ada malam qadar. Itu yang diingat oleh para sahabat. Nah, ada lagi yang menyebutkan malamnya itu tenang. Malamnya itu tenang, jadi tidak panas, tidak dingin, ya sejuk lah, tenang gitu, hawanya itu tenang. Gitu. Kadang sertai dengan gerimis, jadi bukan hujan besar tapi gerimis. Gitu. Nah, tapi intinya sih itu dirahasiakan oleh Allah sih intinya. Jadi kita tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Saya itu pernah pas kajian iktikaf, ada di online saya di Facebook saya itu di tengah-tengah saya kajian, tiba-tiba di kamera saya itu ada cahaya yang turun itu itu. Saya barangkali ada bias cahaya atau itu. Nggak ada bias cahaya, tapi seperti ada cahaya yang turun gitu. Ya nggak tahu apakah itu yang ketangkap kamera. Itu kalau ada diviralkan, kalau yang suka klinik bisa. Tapi saya suka biasa aja. Ya saya berharap yang mudah-mudahan itu malam qadar, saya tak banyak berdoa aja itu. Di tengah-tengah saya online itu, tiba-tiba seperti ada cahaya yang turun itu. Padahal sini nggak ada cahaya. Saya sampai tol ya. Barangkali ada cahaya yang yang ada di situ. Ternyata nggak ada cahaya. Tapi ada cahaya terekam itu. Apakah itu wallahu alam? Kan mereka kan terbuat dari cahaya kan. Apakah itu wallahu alam? Saya punya kawan juga itu pernah cerita ke saya. Saat itu beliau berada di Bogor. Dari Bogor di tengah-tengah aliran sungai kecil di situ itu, ketika suatu malam Ramadan tiba-tiba sungai itu berhenti sebentar. Berhenti terus mengalir lagi. Ya lagi-lagi nggak tahu apakah itu malam qadar, apakah itu halusinasi dia juga nggak tahu. Ya wallahu a'lam bishawab. Intinya kita diperintah untuk bermujahadah, terutama di 10 terakhir di bulan Ramadan. Nabi malah di tahun di mana beliau wafat itu 20 hari Nabi itu.
bermujahadah untuk i'tikaf di masjid itu. Bersyukurlah pada Allah itu tidak wajib hukumnya. Artinya malam qadar itu bisa kita raih di mana saja, termasuk kita sambil bekerja, terutama yang penting kita sambil berzikir dan berdoa. Kita mudik pun tidak ada masalah. Yang penting kita berzikir dan berdoa, jangan sampai lepas itu aja sih sebenarnya. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Mungkin cukup dulu, tapi nanti ngobrol santai aja ya. Karena supaya nanti kalau pas sudah Buka biar enak. jadi santai. Nggih. Jadi tutup doa. Baik, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ngobrol santai tanpa beban harus nanya. Enggak.